Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Andrea, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dari kelas IT 401. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas UTS dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi pada tugas kali ini atau tugas UTS ini kita melakukan presentasi terhadap tugas-tugas dari tugas 1. Di antaranya ada beberapa pertanyaan dari tugas 1, yakni 1. Apakah yang harus kita lakukan agar fokus pada desain? 2. Dalam merancang antarmuka agar mendapatkan hasil yang maksimal, kita dapat menggunakan beberapa prinsip. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam membuat suatu desain, kita harus memperhatikan aspek manusia dan komputer? Kemudian nomor 4, mengapa dalam membuat desain itu mempertimbangkan aspek konsistensi? Dan pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, apa pengaruhnya jika desain yang kita buat tidak mempertimbangkan user-friendly? Oke, langsung saja pada jawaban nomor 1 ya. Apa yang harus kita lakukan agar fokus pada desain? Jadi supaya fokus pada desain, kita harus menentukan tujuan desain yang jelas dan spesifik. Jadi desainnya itu tertuju ya, apa yang akan kita buat dan spesifik pada desain tertentu gitu. Nggak, nggak ada tujuan yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, untuk fokus pada desain juga kita harus melakukan penelitian pasar serta penelitian terhadap para user untuk memahami kebutuhannya dan preferensi mereka. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat sketsa atau prototipe terlebih dahulu sebelum melakukan desain. Yang keempat itu yakni menggunakan prinsip-prinsip desain yang tepat dalam dalam membimbing proses desain. Kemudian yang terakhir, untuk fokus pada desain, kita harus mampu menerima umpan balik dari pengguna atau dari user dan menggunakannya untuk memperbaiki desain yang kita buat. Kemudian pertanyaan nomor 2, dalam merancang antarmuka agar mendapat hasil yang maksimal, kita dapat menggunakan beberapa prinsip. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Oke, dalam prinsip-prinsip desain itu ada 8 ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama ada prinsip kesederhanaan atau simplicity, yakni prinsip desain antarmuka yang sederhana akan memudahkan pengguna untuk memahami dan menggunakan sistem dengan efektif. Kemudian ada prinsip konsistensi atau konsistensi. Prinsip ini mengharuskan antarmuka untuk memiliki keseragaman dalam desain, tata letak, dan fungsi elemen antarmuka. Kemudian yang ketiga ada prinsip tampilan yang menarik atau aesthetic integrity, yakni desain antarmuka yang menarik akan membantu pengguna merasa nyaman dan terlibat dalam menggunakan aplikasi atau sistem yang kita buat. Kemudian ada prinsip navigasi yang mudah atau ease of navigation. Desain dengan navigasi yang mudah memungkinkan pengguna atau user untuk dengan cepat dan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian prinsip yang kelima ada feedback yang jelas atau clear feedback, yakni di mana desain antarmuka yang baik itu harus memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu kepada user. Kemudian ada prinsip yang keenam, yakni prinsip desain dengan keterbacaan yang tinggi atau high readability, yakni jenis huruf, ukuran, dan penggunaan warna itu harus sesuai, yang akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh user. Kemudian ada prinsip yang ketujuh, yakni konteks yang jelas atau clear context. Desain antarmuka harus memberikan informasi yang cukup dan jelas untuk membantu pengguna memahami konten dan tindakan yang diperlukan untuk menggunakan sistem. Kemudian prinsip yang terakhir adalah efisiensi, yakni desain antarmuka yang efisien akan dapat membantu user dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, mengapa sih dalam membuat suatu desain kita harus memperhatikan aspek manusia dan komputer? Jadi dalam membuat desain antarmuka yang baik, itu sangat penting untuk kita dalam memperhatikan aspek manusia dan komputer di dalamnya. Karena
antarmuka tersebut akan digunakan oleh manusia itu sendiri sebagai alat untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem yang kita buat. Dan dengan desain yang baik pula, kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan para user dalam menggunakan sistem tersebut, serta juga dengan kemampuan teknologi yang kita gunakan. Jadi di sini, aspek manusia itu perlu diperhatikan karena user akan langsung berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sehingga desain antarmuka harus dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Desain juga harus memperhatikan kemampuan para pengguna, seperti contohnya tingkat literasi, pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi, serta mempertimbangkan gaya penggunaan yang berbeda-beda. Untuk sementara itu, aspek komputer juga perlu diperhatikan supaya antarmuka dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan sistem komputer yang kita gunakan. Desain antarmuka juga harus memperhatikan arsitektur sistem, tata letak hardware, sistem operasi, dan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Serta memastikan bahwa antarmuka juga dapat berfungsi dengan baik pada berbagai perangkat dan platform yang berbeda. Lanjut pada pertanyaan ke nomor 4. Mengapa sih dalam membuat desain itu mempertimbangkan aspek konsistensi? Jadi, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi pada desain ini, akan menjadikan desain antarmuka sangat penting, karena dapat memudahkan user untuk berinteraksi dengan sistem atau aplikasi yang kita buat. Jika desain tidak konsisten, maka pengguna akan menjadi kebingungan dan sulit untuk menggunakan antarmuka yang kita rancang. Selain itu, aspek konsistensi juga dapat membantu meningkatkan kesan profesionalitas dan kredibilitas dari sistem atau aplikasi tersebut. Dengan desain antarmuka yang konsisten, pengguna akan merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menggunakan sistem atau aplikasi yang dirancang. Kemudian lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, apa sih pengaruhnya jika desain yang kita buat tidak mempertimbangkan user-friendly? Jadi, seberapa pentingnya user-friendly ini dalam desain itu sangat-sangat penting ya. Jika desain yang kita buat tidak memperhatikannya atau mempertimbangkan user-friendly tersebut, maka user mungkin akan kesulitan, bahkan tidak bisa menggunakan produk tersebut dengan baik. Hal ini akan dapat menyebabkan user merasa frustasi dan akhirnya beralih ke produk yang lain yang lebih mudah untuk digunakan. Selain itu juga, produk tersebut mungkin juga akan kurang diminati atau tidak sukses di pasaran. Dan dalam jangka waktu yang panjang juga, hal ini dapat merugikan perusahaan yang membuat desain tersebut dan mempengaruhi reputasi merek mereka. Oleh karena itu, penting mempertimbangkan aspek user-friendly dalam membuat desain antarmuka. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.